Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangannya lagi dong. Temanya juga masih sama. Satu surat Allah yang bisa melindungi dan menyembuhkan. Udah cari perhatian, pura-pura pingsan, bukan ditolongin sama ibu-ibu, malah didoain. Di mana-mana orang pingsan ditolongin, didoain. Tadi itu apa? Waktu Sony pingsan, apa? Sebenarnya ada. Ada apa? Ada caranya membangunkan orang pingsan dengan membaca surah Al-Falaq. Oh, makanya tadi mau ngedoain gitu maksudnya. Cuma ada harus pakai media air. Coba gimana caranya? Pengen tahu. Ayo, jangan lagi. Harus praktek. Ya Allah, dasar pemain sinetron. Belum disuruh langsung pingsan aja ya. Nah, buat yang di rumah, kalau terjadi ada orang pingsan, maka media yang digunakan adalah boleh kita ruqyah pakai air. Yang dibacakan yakni surah Al-Falaq, surah An-Nas, tambah satu surah lagi, yakni surah Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, surah apa Bu? Al-Falaq, surah An-Nas, tambah lagi surah Al-Fatihah. Di surah Al-Falaq dari gangguan orang yang iri yang membawakan bahaya. Kalau surah An-Nas minal jinnati wan nas, jangan sampai ada jin di dalamnya. Ya. Ada jin. Nggak usah ngomong kan, Pik. Oh ya bisa. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah. Lalu ditiup di hari itu. Kemudian nih caranya. Ada masalah apa? Ibu geli banget. Nih yang di rumah nih. Jadi airnya diambil sesudah bacaan ditiup. Jadi sudah bacaan ditiup, kemudian airnya dipercikan atau diusapkan di wajahnya. Diusapkan terus di wajahnya sampai dia sadar. Sampai dia sadar, insya Allah tidak akan masuk lagi. Tapi cepat saja saya siram langsung. Jangan. Satu gelas. Masalahnya ada karpet ini. Ini kan cuma praktek. Jadi harusnya disiram di wajahnya. Kalau orang nanti pokoknya media air itu luar biasa. Kalau mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, buat yang di rumah bisa dipraktekkan untuk bersegera langsung baca surah Al-Falaq, An-Nas, kemudian surah Al-Fatihah. Tadi bagus Ustaz menjelaskan bahwa bukan Al-Falaqnya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu gak bangun-bangun Ustaz. Oh, siapa saya? Saya di mana? Gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz Maulana ya untuk penjelasannya. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk rebahan. Aduh capek hari ini. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana. Aduh, ini apa lagi sampai lupa. Oh sama Habib. Habib, siap. Nanya Habib, boleh sini Habib. Gara-gara pingsan aku sampai lupa mau nanya apa. Kita repot nyari duit emang guling-guling ya. Saya tidur-tiduran ya. Bib, benar ya Bib? Baca surat Al-Falaq nih, diperhatiin ya. Sebanyak 7 kali menjelang maghrib. Insya Allah rezekinya lancar. Baik. Benar Bib? Siap. Maaf penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masalah rizki, ada juga pertanyaan, ada yang bertanya ibu-ibu, kenapa kalau bulan Ramadan atau juga di luar daripada bulan Ramadan biasanya orang kalau mereka melazimkan sholat witir itu ditutup dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, sama surah An-Nas. Nah ini ternyata ada riwayat daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sholat malam, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, ternyata didekati dengan akrab. Akrab itu skorpion. Oh kalajengking. Ya saya nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya benar. Itu kalajengking. Kalajengking ya. Namanya itu kalajengking. Kalajengking itu menggigit kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi memerintahkan seperti Ustaz Maulana tadi, ambil air. Cuman airnya nggak diseblok tadi, ya. Air itu disuruh ambil air sama garam. Air sama garam, dicampurlah air sama garam itu
sambil dioleskan oleh Nabi SAW, maka beliau membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq, kemudian membaca surah An-Nas, maka cepat saat itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, lukanya cepat sembuh. Makanya kalau sholat malam supaya kita terhindar dari mara bahaya semuanya, kita sholat nutupnya pakai Al-Ikhlas, pakai Al-Falaq, sama pakai An-Nas. Pakai jadi kan sesuai Habib dari mana asalnya. Oh, iya, silakan iya. Lanjutkan. Jadi pakai surah tersebut. Nah juga di antara Masya Allah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Tadi guru-guru kita sudah bilang, Al-Qur'an semua syifa, Al-Qur'an itu semua obat, Al-Qur'an itu semua penjagaan. Sampai kita pengen lancar rezeki saja, sumber yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari Al-Qur'an. Tadi sudah Kak Sony sudah bilang, Kak Sony. Iya, bagus Bib. Bagus Bib. Sudah bilang tadi siapa orang yang pengen lancar rizkinya. Tapi lancar di sini orang seperti katakan jangan juga mengandalkan cuman baca doang tapi tidak kerja. Baca juga ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita pengen maju cari rezeki, sudah maju dengan amalannya, dengan sholatnya, dengan bacaannya. Kemudian sisanya apa? Sisanya baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lazimkan membaca apa? Membaca surah Al-Falaq. Berapa kali baca surah Al-Falaqnya? Baca surah Al-Falaqnya 7 kali pada malam hari. Ada mengatakan sebelum atau qubailal maghrib. Apa itu qubailal maghrib? Artinya sebelum masuk waktu maghrib kita baca surah Al-Falaq. Berapa kali bacanya? Bacanya 7 kali. Ada yang tanya, boleh nggak lebih? Boleh, yang penting ganjil. 7 kali boleh, habis 7 kali 9 kali juga boleh, 9 kali atau 11 kali. Jadi innallaha yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala senang sama bilangan-bilangan ganjil. Kenapa? Karena Allah Ahad. Allah itu ganjil. Jadi baca surah Al-Falaq, ketika orang melazimkan 7 kali baca surah Al-Falaq setiap sore, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Habib Muhammad. Sama-sama. Semoga Habib juga sehat, rezekinya berlimpah. Amin. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Karena udah tepuk tangan, aku kasih kesempatan nanya lagi. Mumpung lagi di studio Islam itu Indah ya. Setuju ya, zaman juga yang ada di rumah ya. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja mau nanya, boleh angkat tangan. Tadi sebelah situ dah. Sini lagi dulu. Ya Ibu, silakan Bu. Namanya siapa? Dari mana? Kasih tahu Bu sama seluruh masyarakat Indonesia tuh Bu. Ayo Bu, kasih tahu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenda dari Majelis Ta'lim Wasilatul Huda Pangalengan, Bandung. Tepuk tangannya dong dari Bandung lagi, Masya Allah. Silakan, ingin bertanya Bu. Ustadz, seperti yang sudah diterangkan tadi bahwa banyak keunggulan-keunggulan dari surat Al-Falaq. Tapi mengapa surat Al-Falaq tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Baik, dijawab sama Ustadz yang benar juga ya. Tanya balik boleh nggak? Kenapa? Kata siapa Bu? Ah ya, kata siapa Bu? Dari panitia. Oh Ibu titipan. Silakan Guru Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Sony, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Bagian daripada surah Al-Waqi'ah
Kenapa kita mulai tausiahnya dengan membaca surah Al-Waqiah? Karena dalam riwayat Nabi SAW kalau sholat subuh itu kadang-kadang membaca surah Al-Waqiah. Kadang-kadang Nabi SAW kan termasuk daripada surah Al-Mufassal yang panjang. Di antara daripada surah Al-Mufassal yang panjang, Nabi membaca surah Al-Waqiah yang sederhana panjangnya. Kadang-kala Nabi membaca yang sedikit panjang, panjang. Seperti apa? Idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir itu hitungannya 1 halaman. Kalau Al-Waqiah tadi atau sejenisnya Al-Waqiah seperti surah At-Tur, seperti surah Qaf, itu kurang lebih daripada 2 lembar. 2 lembar, tengah-tengah panjangnya. Kalau yang agak panjang itu daripada surah At-Takwir 1 halaman saja, 1 halaman. Kadang Nabi membaca yang agak lebih panjang lagi. Apa itu agak lebih panjang? Seperti surah Ar-Rum dalam sholat subuh Nabi SAW. Namun ketika berada di tengah-tengah, dalam riwayat disebutkan Nabi batuk. Jadi ketika Nabi batuk, Nabi langsung ruku. Jadi dibaca setengahnya saja. Kadang Nabi membaca surah As-Saffat kurang lebih daripada 7 halaman, berarti 3 lembar setengah 1 rakaat. Kadang Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, nah ini yang Nabi rutinkan nih, subuh Jumat Nabi SAW membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftara Bal huwal haqqu min Rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Ini sampai akhir surah. Di rakaat pertama ada sujud tilawahnya di situ. Rakaat keduanya Nabi membaca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kurang lebih rakaat pertama itu 2 lembar, yang rakaat kedua 1 lembar setengah. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada riwayat satu lagi, Nabi ketika safar justru sholat subuhnya membaca surah Al-Falaq di rakaat pertama, surah An-Nas di rakaat kedua, tapi dalam keadaan safar. Artinya dalam perjalanan itu meringankan daripada bacaannya. Makanya kalau masjid-masjid di rest area, masjid-masjid di bandara, kita ini kan ada jadwal pesawat. Toh yang jadi imam janganlah panjang-panjang. Kita lagi sholat, ternyata udah panggilan pertama udah nggak ada khusyuk-khusyuknya itu. Kita mikir, ya Allah ketinggalan pesawat nih, kita nih beli tiket baru lagi nih. Kenapa? Terlalu panjang. Sholat subuh itu memang disunnahkan agak panjang. Sholat isya panjang-panjang sedikit. Sholat maghrib itu agak ringan bacaannya, yang lebih pendek lagi. Suatu ketika sahabat Nabi SAW Mu'adz menjadi imam. Tiba-tiba ada seorang petani yang ikut jadi makmum di belakang. Petani ini ikut jadi makmumnya Mu'adz. Ternyata rakaat pertama Mu'adz radhiyallahu an membaca daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Di tengah-tengah sholat petani ini mufarakah, berpisah dari imam. Ya, ruku duluan, sami Allahu liman hamidah, ruku duluan, selesai duluan. Imamnya masih rakaat pertama, dia udah selesai, keluar dia. Ternyata ada yang laporin sama Mu'adz. Ya, Mu'adz, tadi kau imam, ada petani kabur tadi. Oh, Mu'adz tidak terima, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, masa saya jadi imam, itu petani masih sholat mufarakah berpisah, dia pulang duluan. Kata Nabi SAW, apa yang kau baca? Surah Al-Baqarah. Afattanun, apakah engkau mau membuat fitnah dalam agama, wahai Mu'adz? Kenapa kau jadi imam? Panjang sekali. Ada orang, ada urusannya, ada ininya, semua makmum beda-beda orangnya. Nah ini jadi dalil bagi orang yang pengen cepat-cepat dalam sholat. Masya Allah, untung aku senang banget kalau Ustadz Maulana jadi imam. Kenapa cepat? Masya Allah, cepat juga. Tapi kalau mau ikut Nabi, bukan Ekspres. tapi kalau pengen ikut Nabi, usahakan kalau subuh agak panjang-panjang sedikit. Minimal yang subuh Jumat tadi itu, baca As-Sajdah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Tapi kalau tidak sanggup juga, yang penting sholat subuh. Masya Allah, yang penting sholat subuh. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Jangan sampai gak sholat subuh. Semoga terjawab ya Bu ya. Masya Allah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya lagi. Ibu deh, silakan. Silakan Ibu. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Purnama. Saya mau bertanya Ustadz, apakah benar surat Al-Falaq? Oh, saya dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah.
Kecamatan Pamengpeuk, Banjaran, Bandung. Tepuk tangannya, Masya Allah, sampai lupa. Ya udah lanjut lagi, pertanyaannya apa tadi tuh? Saya bertanya, Ya. apakah surat Al-Falaq itu bisa dipakai dikir setiap pagi dan petang? Karena kalau saya di rumah selalu membaca surat Al-Falaq. Masya Sekian dan Allah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat Al-Falaq bisa menjadi zikir pagi dan petang? Setelah saat ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.